Teori humanistik adalah teori dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikodinamik. Aliran ini berfokus pada pemahaman individu sebagai makhluk yang aktif, kreatif, dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, mengontrol hidup mereka sendiri, dan mencapai aktualisasi diri. Beberapa tokoh terkenal dalam aliran ini termasuk Abraham Maslow dan Charles Rogers. Aliran psikologi humanistik juga memiliki aplikasi dalam pendidikan, di mana pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran. Ciri-ciri aliran humanistik. 1. Menekankan pada proses diri individu. 2. Memfokuskan pada pengembangan diri individu sesuai potensi diri. 3. Mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan dari sudut pengamat. 4. Mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. 5. Melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Pengaplikasian aliran humanistik. Aliran humanistik dalam pendidikan menekankan pada kebebasan individu dalam memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Analisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologi manusia. Adapun awal mula teori psikoanalisis dari pemikiran Sigmund Freud. Freud pada abad ke-19. Freud yang terkenal dengan metodenya dalam mengobati gangguan mental pada manusia. Nah, di sini ada pun ciri-ciri aliran psikoanalisis, yaitu struktur kepribadian, konsep libido, mekanisme pertahanan, analisis impian, peran seksualitas, dan ada pula cara pengaplikasian, yaitu psikoterapi individu, perkembangan diri, pendidikan, dan psikologi organisasi. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap psikologi introspeksi pada awal ke-20. Ciri-ciri aliran behaviorisme. Dalam ciri-ciri aliran behaviorisme ada enam bagian. 1. Pentingnya perilaku teramati. 2. Stimulus dan respon. 3. Pengondisian. 4. Penempatan pembelajaran. 5. Pengabaian proses mental internal. 6. Eksperimen dan pengguruan objektif. Pengaplikasian aliran behaviorisme. Yang pertama, pendidikan. Dalam konteks pendidikan, menekankan pada observasi perilaku yang dapat diukur dan diobservasi secara langsung. Pendekatan ini menganggap bahwa pembelajaran terjadi melalui respon dan stimulus. Yang kedua, manajemen perilaku. Dalam manajemen perilaku, behaviorisme berfokus pada pengendalian dan pembentukan perilaku karyawan atau individu dalam suatu organisasi. Pendekatan ini melibatkan stimulus dan respon. Contohnya, memberikan reward bagi karyawan yang mencapai target atau memberlakukan konsekuensi untuk perilaku yang tidak sesuai aturan. Dan yang ketiga, terapi perilaku. Dalam terapi perilaku berbasis behaviorisme, fokusnya adalah pada perubahan perilaku yang konkret dan teramati. Terapis menggunakan prinsip stimulus dan respon. Terapis ini mengabaikan faktor internal seperti pikiran atau emosi dan bertujuan untuk mencapai perubahan perilaku yang lebih adaptif dan positif. Dan yang keempat, desain instruksional. Dalam desain instruksional, pembelajaran difokuskan pada perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Desain instruksional menggunakan reinforcement atau positif dan negatif untuk memotivasi dan membentuk perilaku yang diinginkan.